Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di SSC ASN setelah kita dinyatakan lulus pada seleksi ASN. Nah, untuk bisa melakukan pengisian pada SSC ASN, kita akan masuk terlebih dahulu ke SSC ASN seperti ini. Kita pertama-tama memasukkan nomor induk kependudukan kita, kemudian selanjutnya kita menggunakan password kita, kemudian kita klik masuk. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya selamat Anda lulus seleksi P3K dan seterusnya. Kemudian di sini di bawahnya ada pilihan. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, kalau kita mau melanjutkan, kita klik ya. Kalau kita mau mengundurkan diri, kita harus klik tidak. Nah, jadi di sini kita perlu hati-hati dalam pemilihan. Kalau kita mau melanjutkan, ingat pilih ya. Kalau tidak mau melanjutkan atau mengundurkan diri, kita klik tidak. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita klik yang tulisan merah di bawahnya. Nah, jadi seperti ini ketika kita mau atau ingin mengisi DRH, kita klik ya seperti ini. Nah, begitu sebaliknya kalau kita ingin mengundurkan diri, kita klik yang tidak. Misalnya tidak, saya ingin mengundurkan diri, tetapi kita juga perlu mengunggah surat pengunduran diri kita dan kemudian kita unggah seperti ini. Oke, selanjutnya tampilan berikutnya ketika kita bersedia atau ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tentunya kita akan memilih ya dan kemudian kita klik pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, perlu hati-hati dalam pemilihannya. Kalau kita mau melanjutkan, jangan lupa klik ya. Dan selanjutnya kita klik yang tulisannya pengisian daftar riwayat hidup. Nah, dan kemudian tampilan berikutnya akan seperti ini. Daftar riwayat hidup yang akan kita isi terdiri dari beberapa halaman. Yang pertama daftar riwayat hidup perorangan, kemudian pendidikan, pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, riwayat organisasi, dan selanjutnya yang terakhir nanti kita akan mengupload dokumennya. Nah, pertama-tama kita akan mengisi pengisian data perorangan. Nah, seperti ini tampilannya. Pertama kita masukkan nomor induk kependudukan kita, kemudian nama sesuai ijazah, ingat nama sesuai ijazah. Nah, jadi kita cek di ijazah kita, kemudian kita tulis nama sesuai ijazah kita. Kemudian di sini di sebelahnya nama KTP, nama kita sesuai yang ada di KTP. Kemudian di sebelah ini adalah nama. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya gelar depan ijazah. Nah, gelar depan itu misalnya contohnya ada dokter, prof, seperti itu. Nah, jika kita tidak mempunyai gelar depan, kita bisa menggunakan tanda strip seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada gelar belakang, misalnya SPD, SOS. Nah, jadi di sini gelarnya berupa singkatan, misalnya Eskom, AMD, SE, dan lain sebagainya. Selanjutnya tempat lahir ijazah. Nah, maksudnya ini tempat lahir kita setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, maksudnya ini adalah tempat lahir kita setingkat kabupaten. Selanjutnya di sebelahnya ada tempat lahir KTP. Tempat lahir kita yang tertera di KTP. Selanjutnya tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini ada keterangannya tanggal lahir Anda yang tertera di ijazah, bukan tanggal terbit ijazah Anda. Jadi di sini kita tuliskan tanggal lahir kita sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian di sebelahnya ada tanggal lahir sesuai KTP. Nah,
Jadi kita tulis tanggal lahir kita sesuai yang tertera di KTP. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, tinggal kita klik dan pilih jenis kelamin kita masing-masing. Kemudian ada status perkawinan, menikah atau belum. Kemudian nomor telepon. Kemudian di sebelah di sini pilihan agama, kemudian email kita, kemudian nomor ponsel. Nah, di sini keterangannya pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Nah, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi data-data yang di atas ini dengan benar, selanjutnya kita mengisi alamat domisili. Pertama mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan. Kemudian di sini ada juga nama jalan, kemudian alamat lengkap, kemudian kode pos. Nah, dan di sebelahnya kita juga diminta untuk mengisi tinggi badan, berat badan, warna rambut, kemudian bentuk rambut. Nanti ini ada pilihannya. Misalnya bentuk rambutnya apa, tinggal klik yang tanda panah ke bawah ini, kemudian sana ada pilihannya. Kemudian bentuk muka, warna kulit, kemudian ini ciri khas kita. Jadi ciri khas ini misalnya apa ciri khas kita. Kemudian cacat tubuh, jadi kalau udah ada kita pakai strip. Kemudian hobi. Nah, hobi misalnya hobi kita apa? Misalnya seperti menulis, menyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya keterangan hobi. Misalnya tadi menulis. Nah, menulis apa? Misalnya menulis artikel. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh saja. Selanjutnya setelah kita menulis semua yang di atas, selanjutnya untuk bisa melanjutkan kita akan mengisi CAPTCHA. Seperti ini, pastikan CAPTCHA-nya sesuai dengan angka atau huruf yang ada di atas. Itu yang kita ketik kembali. Kemudian selanjutnya kita klik selanjutnya. Maka kita akan beralih ke halaman berikutnya untuk mengisi halaman berikutnya. Oke, maka halaman berikutnya kita akan berpindah ke riwayat pendidikan. Nah, yang tadi riwayat perorangan telah kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi riwayat pendidikan kita. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah riwayat pendidikan kita dari awal sampai terakhir. Nah, misalnya kita menggunakan ketika seleksi menggunakan ijazah S1, tentunya yang kita masukkan ijazah dari awal kita sampai ijazah kita S1. Nah, itu yang kita masukkan. Nah, untuk misalnya ini ada tulisannya tambah pendidikan, ini untuk menambah. Kemudian di sebelah sini ada tulisannya ubah, ini untuk mengubah riwayat pendidikan. Nah, seperti ini. Misalnya kita ubah data pendidikan, jadi kita isi ulang misalnya seperti ini. Mulai dari tingkat pendidikan, kemudian jurusan, nama sekolah atau perguruan tinggi, gelar depan, gelar belakang, sampai seterusnya. Setelah itu kita simpan. Nah, ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi seperti tadi, misalnya kita menggunakan ijazah S1 ketika seleksi, tentunya nanti kita akan menambah pendidikan kita sampai tingkat S1 tersebut. Kita tidak bisa menambahkan yang S2 dan S3-nya. Jadi tergantung sampai tingkat mana yang kita gunakan untuk seleksi, seperti itu. Selanjutnya untuk menambah riwayat pendidikan, kita klik tambah pendidikan. Jadi kita bisa menambahkan semua dari misalnya dari SD kita, SMP kita, SMA kita sampai S1. Jadi semua riwayat pendidikan kita tambahkan sampai ijazah terakhir yang kita gunakan pada seleksi CASN. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita selesai menulis masing-masing riwayat pendidikan kita dari SD sampai S1, kemudian kita simpan. Nah, jadi ini kita inputnya satu persatu. Misalnya dari SD, setelah selesai simpan. Selanjutnya tambahkan lagi, tambahkan pendidikan, kita masukkan yang SMP, kemudian kita simpan.
Demikian selanjutnya kita tambahkan yang SMA, simpan, kemudian tambahkan yang S1, kemudian kita simpan. Nah, jadi seperti ini, kita isi ada tingkat pendidikan kita, misalnya SLTP atau SMP, kita lihat nomenklatur di ijazah kita masing-masing. Kalau dia menggunakan SMP, ya tentunya kita menggunakan yang SMP. Selanjutnya jurusan, kemudian nama sekolah kita, misalnya SMP atau SLTP apa, kemudian akreditasi sekolah kita apa, kemudian tempatnya di mana, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat pendandatangan ijazah. Misalnya yang tanda tangan kepala sekolah, namanya siapa, seperti itu. Kemudian kita simpan dan selesai, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan riwayat pendidikan, selanjutnya kita menambahkan riwayat kursus. Nah, yang ini riwayat kursus. Oke, di sini keterangannya untuk pengisian data tempat silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Pertama kita tulis nama kursus kita, kemudian instansi pemerintah penyelenggara, kemudian jenis kursusnya apa, kemudian tanggal mulainya, kemudian sampai tanggal berapa selesainya, kemudian nomor sertifikatnya, kemudian jumlah jam, kemudian tempat, dan selanjutnya institusi penyelenggaranya. Setelah kita selesai tambahkan, kita simpan. Nah, jadi seperti ini nanti jenis kursusnya akan muncul pilihannya seperti ini. Oke. Selanjutnya setelah kita mengisi riwayat pendidikan, selanjutnya halaman berikutnya yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Nah, di sini pastikan Anda mengisi data riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini keterangannya. Nah, selanjutnya kita mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini misalnya pertama kita isi instansi atau perusahaan, kemudian jabatan kita apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian gaji pokok, kemudian nomor SK, tanggal SK, kemudian pejabat, kemudian selanjutnya seperti ini contohnya. Nah, jadi riwayat pekerjaan kita isi di sini. Misalnya ada berapa tahun riwayat pekerjaan kita, di instansi apa kita isi seperti ini. Selanjutnya kita isi tanda jasa atau penghargaan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nama bintang atau lencana penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, kemudian tahun perolehan, negara atau instansi pemberi, kemudian selesai. Nah, selanjutnya prestasi kita, misalnya nama prestasi lomba tari tradisional, tingkat nasional, tahun berapa, nah seperti ini. Kalau kita mau ubah, tinggal klik yang ubah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang ini, riwayat pekerjaan. Nah, jadi yang tadi seperti ini, instansi pemerintah, instansi perusahaan, kemudian jabatan kita apa, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian SK-nya, nomornya, tanggalnya, pejabatnya, siapa, kemudian disimpan. Nah, inilah cara kita mengisi riwayat pekerjaan seperti ini. Nah, ini penghargaan. Nah, ini pengisian prestasi, riwayat prestasi, contohnya seperti ini. Dan kalau sudah selesai semua, ya tinggal kita klik yang simpan. Misalnya selesai pengisian riwayat penghargaan, simpan. Selesai pengisian riwayat prestasi, kita simpan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikutnya yaitu riwayat keluarga. Nah, jadi di sini kita mengisi riwayat keluarga kita. Nah, yang pertama riwayat istri atau suami. Jadi yang kita isi ini yang kita perlukan, kita isi NIK-nya, NIP. Kalau ada, kalau dia pegawai,
kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa, institusinya apa, status perkawinannya apa, kemudian akte nikah atau cerai, kemudian tanggal menikahnya atau tanggal cerainya, kemudian status apakah hidup atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengisi riwayat anak. Nah, jadi tambah riwayat anak. Misalnya kita punya berapa anak, kita tambahkan riwayatnya. Misalnya NIP-nya berapa, NIP-nya apa. Jadi kalau udah ada, tinggal dikosongkan yang NIP-nya. Kemudian namanya siapa, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status hidup. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah riwayat anak. Kemudian riwayat orang tua kandung. Nah, jadi di sini yang kita masukkan adalah data dari ibu dan bapak kita. Nah, seperti ini. Selanjutnya saudara kandung. Nah, jadi ini saudara kandung kita juga kita masukkan datanya. Nah, NIK-nya berapa, namanya siapa, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita isi, nanti kita klik simpan juga. Dan selanjutnya setelah kita mengisi semuanya, kita klik yang selanjutnya. Nah, ini contoh pengisian yang tadi. Nah, ini riwayat keluarga. Nah, seperti ini. Setelah kita mengisi riwayat keluarga, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke organisasi, riwayat organisasi. Nah, kita tambah riwayat organisasi, misalnya nama organisasi kita apa, jabatan kita di organisasi apa, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya di kota mana, kemudian pemimpin organisasinya siapa. Nah, selanjutnya di bawahnya kita akan mengisi ini, keterangan dan lain. Nah, ini kita akan mengisi nomor surat catatan kepolisian, nomornya nomor berapa, kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian, tanggalnya, kemudian nama pejabat penanda tangan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini adalah contoh pengisiannya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini ada nomornya. Kemudian tanggal surat kesehatan jasmani dan rohani, ini tanggalnya. Kemudian nama dokter, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini adalah nama dokternya. Nah, di sini keterangannya hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Nah, contohnya misalnya Dr. Susanto, diketik Susanto saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini nomor surat keterangan bebas nafza, ini nomornya, tanggal surat keterangan bebas nafza, kemudian nama pejabat penanda tangannya, kemudian keterangan lain jika dianggap perlu. Nah, ini yang akan kita isi nanti. Nah, selanjutnya setelah itu untuk melanjutkan kita klik captcha sesuai dengan angka atau huruf yang ada di atas ini, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu pengisian atau upload dokumen. Nah, ini unggah dokumen atau upload dokumen. Tapi sebelumnya silakan cetak dan periksa riwayat hidup dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, jadi tahap selanjutnya kita bisa mencetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Jadi kita cetak, kita print. Di sana kita perlu ada yang kita isi, ada yang perlu juga kita tanda tangani. Nah, jadi nanti DRH perorangan dan DRH riwayat ini perlu ditandatangani dan ada materinya juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dokumen-dokumen ini, kita akan upload.
Yang pertama, dokumen apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubui materi serta ditandatangani oleh calon ASN. Di sini ukurannya maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Ukuran maksimal 1000 KB, PDF juga. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SST ASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubui materi serta ditandatangani oleh calon ASN. Nah, maksudnya file daftar riwayat hidup yang kita download tadi, yang kita cetak. Setelah kita cetak, tanda tangan, kemudian nanti ada yang kita perlu isi juga secara manual. Setelah kita isi dan kita tanda tangani, kemudian kita akan scan, kita gabung DRH perorangan dan DRH riwayatnya menjadi satu. Kemudian baru kita unggah ke sini. Nah, jadi di sini dalam bentuk PDF maksimal 1000 KB. Kemudian file berikutnya, file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja, ukuran maksimal 3000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, rekursor, dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF. Kemudian dokumen berikutnya, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimalnya 1000 KB dalam bentuk PDF. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli. Jadi ini yang asli. Jadi semuanya ini adalah yang asli yang kita scan. Kemudian yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF. Nah, jadi ijazah yang kita gunakan adalah ijazah yang kita gunakan untuk melamar seleksi CASN ini. Selanjutnya, file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya, file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ukuran maksimal 1000 KB PDF. Nah, jadi dokumen berikutnya adalah scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang kita lamar. Selanjutnya, file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk JPG. Nah, kita mengunggahnya di samping ini, ada tulisan putih dalam kotak biru, itu unggah. Nah, dalam pengunggahan nanti jangan sampai salah tempat unggah. Jadi kita perlu hati-hati dan teliti dalam mengunggah masing-masing dokumen ini. Nah, selanjutnya setelah kita selesai semua, setelah kita cek berkali-kali, atau setelah kita yakin, selanjutnya kita bisa akhiri proses pengisian DRH. Nah, kita klik yang akhiri proses pengisian DRH. Kemudian kita bisa resume, maksudnya mengakhiri pengisian DRH ini. Maksudnya kita selesai, kita resume seperti itu. Oke, mungkin demikian contoh atau tutorial pengisian daftar riwayat hidup di SSC ASN. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon bantu untuk subscribe ke channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Sekian, terima kasih.